lagi di Porsalam bersama saya Patrick dan kolam renang. Ini ada di Hawaii. Hawaii itu ada orang berenang-renang dan itu ada kaki Aguero. Vamos Aguero. Indonesia memenangkan pertandingannya dengan sangat menyenangkan dan sangat meyakinkan kemarin ya. Aguero. Lucu banget kalau Patrick buka sendiri, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Kelihatan iya betul. Parah. Gimana ya bang? Gue itu udah terlalu dependent sama lu. Jadi ketika gue disuruh buka sendiri itu gue bingung. Gue mau ngomong apa. Lu selalu dibukain? Harus dibukain dong. Enakan dibukain men. Sambil dia berlutut gitu ya, dibukain pelan-pelan. Oh ya. Balik di Porsalang dalam edisi akhir tahun spesial. Sebelumnya selamat merayakan Natal untuk kalian yang merayakan Patrick ya. Kemudian dan ada sahabat kita juga Robert, Obed, ada Emon, gitu ada ya. Rara gitu. Ola gitu. Selamat buat kalian semua. Bang Alek juga gitu ya. And have a good holiday. Oke. Dan menyambut akhir tahun, vibe-nya itu udah pada males-malesan orang-orang kecuali di Inggris sana. Justru memasuki akhir tahun semakin kencang gitu ya. Berlarinya kita lihat Arsenal sekarang unggul 7 dan 8 poin. Ngeri. Gila. Flying on top of the league katanya. Flying on top of the league. Terakhir mereka begini tuh gue lupa, mungkin 12 tahun lalu kali ya, atau 10 tahun lalu kali, gue lupa ya. Lu bisa ingetin gue karena gue bukan fans Arsenal jadi tidak terlalu memperhatikan. So ini adalah satu hasil yang juga patut dirayakan oleh para fansnya, nggak usah malu-malu. Sekalian kalian lagi ada di puncak, keunggulan pun juga bisa dibilang cukup jauh gitu ya. Enjoy your life gitu loh. Nggak ada masalah itu. Gitu. Sementara United, gue tidak melihat tidak berhasilan mereka menggait Gakpo sebagai sebuah kegagalan. No. Mungkin dia diincar United, tapi kan tidak pernah ada official bid. Jadi kalau dibilang ketikung, nggak juga. Mungkin lu baru main mata sama Gakpo gitu ya. Baru PDKT, baru lihat-lihat aja. Baru lihat-lihat aja. Belum WhatsApp juga. Belum tukar nomor ya. Baru ngobrol aja sama temen kau gitu kan. Dalam hal ini fans gitu kan, ya Gakpo oke deh gitu segala macam. Dikomporin sama fans, ya udah kok sikat aja lagi jomblo tuh segala macam bla bla bla. Toto ada yang main ninja ya, main underground ya. Cuma kawan emang kadang-kadang agak lemot, dia nggak tahu sendiri. Emang gue mau nggak sih main orang gitu loh. Itu kalau gue ngelihat ya, karena MU itu gue banget. Karena bukan ini bukan bermaksud untuk membesarkan hati kalian para fans United, enggak. Pak, ini perspektif gua gitu, bahwa mungkin ya itu tadi kejadiannya gitu. MU sendiri nggak yakin bahwa gue butuh nggak sih sama Gakpo gitu. Karena kalau lo mainin dia sebagai striker oke gitu ya, tapi opsinya adalah lu antara mencadangkan Martial atau Rashford nantinya. Kan gitu. Sementara kalau dia digeser ke kiri, kiri itu ada Rashford bisa main di kiri. Sancho bisa main di kiri, Garnacho yang lagi bagus bisa main di kiri gitu ya. So would you waste your 30 million, 40 million something pound gitu ya untuk yang lu sendiri nggak yakin gitu. Ini orang mau gue taruh di mana gitu. Sementara yang dibutuhkannya itu kan adalah proper number 9 yang dari lu gue udah bilang bahwa kalau gue sih lebih milih beli Harry Kane aja, udah lu bajak Harry Kane gitu loh. Atau kalau bisa lu beli Benzema, ya beli Benzema. Ntar nanti penalti nggak masuk bang. Nggak apa-apa, itu ya Roberto Baggio, Maradona semua pernah kok. Semua rata-rata udah pernah ya. Iya, jadi maksud gue ya lu beli aja Harry Kane gitu kan, atau lu beli Karim Benzema, lu beli Olivier Giroud gitu. Nggak terlalu tua itu bang kalau Karim Benzema. Ya maksud gue untuk main 2 musim mungkin masih bisa kan gitu ya. Sama kayak Giroud, karena menurut gue yang dibutuhkan United adalah ya tipe-tipe mereka gitu loh, tipe-tipe pemain yang nomor 9 bener gitu, yang lu nggak banyak bergerak kemana-mana gitu ya. Ya macam Nistelrooy lah, macam Ole dulu gitu ya, macam kalau ini terlalu liar gitu, Mark Hughes gitu. Maksud gue yang begitu yang lo butuhkan. Jadi gue sendiri nggak terlalu menyayangkan. Ya udahlah, Gakpo nggak dapat. Mungkin ada opsi lain gitu yang mau. Dan opsi karena lu tadi
karena lu menyebut tadi Harry Kane, menurut gue sih Harry Kane itu betul-betul cocok dengan skemanya Ten Hag yang ingin semuanya itu compact, maju mundur semuanya. Iya. Kita tahu dia tipikal yang nggak ragu-ragu untuk mundur. Tapi kalau dibilang poacher type, dia justru dia dia poacher memang. Cuman dalam hal ini dia bukan poacher yang modelnya Van Nistelrooy. Dia mau turun untuk ngambil bola. Kalau Kane bola. Makanya Son kan seneng banget dengan Harry Kane kan gitu. Iya, lebih bisa tereksploitasi komponen Son. Ya kalau kata Pak kan ini ada poacher type. Iya, poacher type kayak Hughes gitu kan. Ole juga bisa bilang poacher, Nistelrooy gitu. Bukan kayak Luis Saha tuh hampir tipe kayak Kane kalau menurut gua gitu. Jadi ya gue nggak tahu apa yang ada di otak Ten Hag atau manajemen United, tapi udahlah gue serahin ke mereka aja lah gitu yang terbaik gitu. Gue yakin gue tahu gitu. Bahkan mungkin nggak mau jor-joran belanja di Januari karena targetnya nanti di summer mungkin gitu, karena ya lu punya 2 striker, Rashford sama Martial, ujung-ujungnya mungkin yang lu beli nanti kayak Patrick Bamford, mungkin gue senang aja kalau misalnya lu beli Patrick Bamford gitu kan. Ya, gitu. Opsi untuk temporary striker sih, apalagi kalau misalnya on loan atau apa gitu juga masih ada opsi itu ya. Cuman maksudnya tetap aja kalau menurut pribadi gue ya harus banget sih harus beli striker karena ini it's still a long season to go dan kita masih terlibat di semua kompetisi kan. Iya gitu. Jadi maksud gue Ivan Toney ya kayak kata admin juga Minpor juga boleh gitu. Ivan Toney kemudian kalau gue lihat Patrick Bamford gitu, atau mungkin lu beli aja di CL yang lagi nggak dapat tempat di di Everton, Calvert-Lewin gitu. Itu butuh striker. Tapi dia juga baru sembuh dari cedera kan. Iya. Jadi menurut gue ya udahlah gitu. Gak usah terlalu. Cuma masalahnya kan apa-apa yang dikaitkan dengan United kan jadi besar gitu. Pada saat United ada interest terhadap Gakpo, beritanya kan itu terus segala macam, bla 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 bla. Tapi ini teori konspirasi gue aja. Menurut gue kan kalau si manajernya Liverpool, Jurgen Klopp, dia kan selalu ada punya tren 7 tahun di sebuah klub, tahun ketujuhnya flop. Habis hancur-hancuran sampai degradasi segala kan gitu. Menurut gue dia mau belajar dari pengalaman dia itu dan dia nggak mau bikin kesalahan yang sama. Jadi gue biasanya tahun ke-7 itu susah pilih pemain yang tepat. Ini Erik ten Hag semua pemain yang dibeli dia kemarin di musim panas tepat semua pilihannya. Mendingan gue beli apa yang dia incar aja. Diincar. Nunes diincar, oke gue ambil. Gakpo diincar, oke gue ambil. Gitu. Kalau gitu berarti ten Hag nyebutin nama Jesse Lingard aja. Iya. Dan rata-rata ya kalau gue lihat pembelian Liverpool di musim dingin tuh nggak banyak yang perform ya. Dia pernah beli Steve Walker tuh back gitu ya 2015-16. Oh, maksudnya di sepanjangnya. Iya. Yang perform dia beli di musim dingin ya cuma Virgil van Dijk aja tuh. Minamino enggak. Dia pernah minjem Ozan Kabak yang out of nowhere gitu dari Schalke kalau nggak salah. Gitu. Tahun lalu dia musim lalu dia beli Luis Diaz gitu kan yang sampai sekarang juga nggak perform amat gitu. Jadi menurut gua ya bukan bermaksud membesarkan hati kalian fans United, tapi ada peluang Gakpo flop ya selalu ada gitu. Ada peluang Gakpo fit ya ada gitu. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang ya mungkin bagi Liverpool lebih membutuhkan Gakpo karena di sisi kiri mereka tidak punya pengganti yang sepadan semenjak nggak ada Mane. Jadi Salah bisa di kanan, dia taruh Nunez sebagai striker, Gakpo di kiri. Gitu. Mungkin itu. Gitu. Jadi buat fans United. Dan kalau kita lihat dari sisi perspektifnya Gakpo sendiri juga dia pasti mikir. Gua kalau kayak kata lu tadi, kalau misalnya gua ke United, gua opsi untuk bersaing dengan Martial, Rashford itu ada. Tapi tetap aja gua nggak ada jaminan bahwa gua akan jadi starter. Sementara di kirinya banyak banget, bejibun banget mereka, ditambah lagi terkenalnya MU itu yang selalu memberi kesempatan bagi pemain mudanya. Dan Erik ten Hag sudah mulai menggambarkan bahwa gue akan mengikuti tradisi itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi perspektif pemain juga dia pasti akan memikirkan di mana gue bisa dimainkan lebih besar peluangnya daripada di Liverpool. Gue mungkin lebih besar peluangnya daripada di MU gitu. Iya, karena ntar ada yang bilang,
Gila, lu masa nggak mau lebih mainin Martial daripada Gakpo? Men, pelatih punya selera. Dan di musim terbaiknya juga jujur aja bisa jadi pemain yang harapkan untuk bikin udah orang. Ya, kita berharap musimnya menjadi revelation-nya dia, rejuvenation-nya dia gitu untuk gua. Gitu. Itu sih kalau menurut gue ya terkait Gakpo gitu. Dan nanti malam tuh lawan Forest dini hari nanti ya, lawan Forest. Ya, not Forest berarti kalau bukan hutan tuh berarti danau kali ya, lake gitu ya, mountain gitu ya. Hill sebenarnya gitu ya. Nottingham Forest itu enggak dong. Kalau Nottingham Forest itu kan sinkronnya itu teringatnya orang kalau begitu bilang Nottingham pasti teringatnya sama Robin Hood dong. Ya, Robin Hood. Ya, Nottingham Woods hutannya mereka itu di mana Robin Hood mencuri dari orang yang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Ya, ini bla, bla, suara Patrick apa sinyal gue yang jelek? Signal lu yang jelek, Bang. Bang Fu putus-putus. Halo. Tuh, makanya. Signal lu putus-putus. Suara gue. Susah memang kalau dari Hawaii. Jadi ya kalau kita ngelihat Nottingham Forest perjalanannya musim ini juga, musim lalu mereka bikin sebuah gebrakan banget ya dengan perjalanan mereka lolos promosi ke Premier League. Betapa dramatisnya ke perjalanan mereka itu, lalu ketika masuk ke Premier League mereka harus menjual hampir semua pemain utamanya mereka di saat di Champions untuk mengakomodasi permainan di Premier League, mengakomodir tingkat level permainan di Premier League, which is mereka salah satu klub yang paling banyak belanja pemain musim ini ya kalau nggak salah ya, dan which is needed to be done, harus dilakukan untuk bisa berkompetisi. Tapi di sisi lain, ini semua pemain-pemain ini kan baru masuk, baru gelling in, baru mulai mengenal cara bermain satu sama lain, dan I'm not surprised mereka sekarang di posisi 19 terseret-seret. Karena nama-nama yang di dalam juga nggak jelek-jelek banget. Termasuk di dalamnya ada dua bekas akademi kita. Di kiper dan juga Jesse Lingard. But it takes time to gel a team. Dan ini hasilnya yang sekarang Nottingham Forest terseret-seret. Besok, Jesse akan kembali bertemu dengan Manchester United for the very first time. Menurut lu, Bang? Terus? Nyambungnya gitu. Ya menurut gua biasa kan aja lah. Kan gua hostnya. So bisa jadi host lu kampret gitu. Menurut gua justru malahan latihan. Si Jesse itu ada bikin wawancara di mana gitu yang dia bilang kayak ngerasa ditipuin gitu ya terkait statusnya dia yang diharapkan menjadi pemain di musim keberapa gitu. Gua sempat baca tadi skim doang sih di Twitter gitu. Ini orang sih ngoceh mulu dalam hati gua gitu. Maksud gua ya ketipu dengan MU gitu maksudnya. Iya, ya kali lu dimainin over Bruno Fernandes atau Rashford gitu ya. Ataupun misalnya Sancho saat itu gitu kan. Gila aja lu bocah gitu mati gua. Nah, melawan Forest sih harusnya menjadi sebuah reminiscing yang bagus gitu. Sama gue lupa statistik United itu di Boxing Day itu sangat bagus kan. Under Sir Alex itu kan nggak pernah kalah seinget gue. Baru mulai patah itu di tangan Moyes apa di tangan Moyes nggak pernah ketemu Nottingham Forest, Bang? Bukan, statistik United di Boxing Day gitu loh. Oke, ya bagus kalah, banget. Gitu loh. Nah, kayaknya tuh baru kalah tuh under Jose apa under si Jose atau Ole gitu. Yang Fiji apa ya? Enggak, gue lupa gitu. Jadi dan melihat Spurs juga kehilangan poin semalam gitu ya, menurut gue ya harusnya lu gas nih partai ini untuk mengecil, karena sekarang kan lu punya 2 game in hands ya. Lu punya 2 game in hands gitu kan. Kalau misalnya lu bisa menang kedua-duanya, otomatis lu akan naik ke posisi 4, menggeser si Spurs gitu. Jadi maksud gua yang sedikit bikin kaget gua adalah pada saat kemarin di Carabao itu kita United itu benar-benar gaspol. Bruno dimainin itu kan beda banget dari prediksi kita untuk tengah ke depan ya gitu. Kalau untuk belakang aman, benar dia mainin Malaysia, dia mainin bahkan kiper dulu bener gitu kan. Bener ya. Ya Dubravka, kemudian dia mainin The Love sama
Siapa main kemarin? Lindelof sama Maguire dia mainin kemarin ya, gue lupa. No, bukan. Casemiro mendadak menjadi Oh iya, sorry, iya. Dia mainin Casemiro, dia mainin Casemiro sama si sama Lindelof gitu kan. Kemudian di tengah dia mainin Eriksen sama McTominay ya. Jadi maksud gue seolah-olah statement dari Ten Hag bahwa di musim pertama gue mau dapat trofi deh, apapun itu gitu. Dan sekarang United diuntungkan dengan jadwal kalau menurut gue. Lawan berikutnya itu Charlton dan main kandang pula gitu kan. So kalau menang satu tempat di semifinal itu udah buat United. Nah bisa dia juga pada saat kemarin dia lawan siapa? Kita menang lawan apa kemarin? Carabao Cup kok gue jadi lupa. Lawan Carabao lawan siapa kemarin? mendadak blank. Main par. Iya makanya gitu. Tolonglah dibantu yang ada di sana. Burnley. Ya Burnley gitu kan. Burnley di bawah Vincent Kompany. Vincent Kompany pelatih baru gitu. Itu seolah-olah Ten Hag lagi pengen manasin mesinnya aja nih. Ngeng gitu kan. Gitu. Dan mungkin juga karena ini squad baru pada pulang dari Piala Dunia. Ya gue nggak mau tahu, lu harus bisa fit it. Dia keluarkan statement kan. The World Cup is over. Now we're back to the Premier League. Dan dia mengatakan sendiri bahwa we have to play our game. Jadi dia lu semua di bawah pelatih lu di timnas dengan main gaya masing-masing. Tapi ini cara kita harus lu balik terapin kembali di MU. Nah mungkin itu juga sih salah satu faktor kenapa digaspol langsung. Ya. Dan bagi gue sih ya bagus itu ya gitu lo dipanasin misalnya dari sekarang plus Rashford bengkel walaupun gue lihat Rashford tuh gue agak gimana gitu sama itu orang ya. Benar-benar Rashford is being Rashford dia bawa sendiri dung. Untung gol kan gitu. Untung gol gitu. Coba kalau nggak gol. Garnacho sama siapa ya? Garnacho di kiri yang di tengahnya siapa gitu yang udah minta juga sebenarnya kan. Posisinya lebih menguntungkan tapi Garnacho sendiri dikasih bola nggak gol bang. Oh iya. Mirip banget sama bola yang dipasing sama Cristiano Ronaldo kemarin. Tapi dia sama sekali nggak gol. Ya, cuma maksud gua agak ngeri-ngeri sedap sih. Itu bisa lo apresiasi jadi gol terbaik segala macam bla bla karena gol kalau nggak sih lo maki-maki juga itu bocah. Betul. Gitu. Kalau gue sih lebih milih sebenarnya itu dipassing sih sama dia ya. Tapi ya udahlah gitu kalau memang akhirnya lo memilih untuk menghajar itu sendiri ya what can I say gitu. So oh my god, I just saw that. Apa? Confidence ini yang berlewat. Oke. Jadi ya itulah ya lawan Burnley mesin mulai panas, berharap 3 poin lawan Forest dan gua sangat berharap sih dengan menang dengan skor gede dan Dean Henderson cedera kalau gua nggak salah ya. Oh gua nggak tahu tuh. Gua belum atau eligible ya. Dia eligible ya. Ineligible ya. Dia nggak bisa dimainkan ya kalau nggak salah ya. Loan juga kan ya benar. Jadi harusnya ini akan menjadi suatu keuntungan sih buat United. Gue sih berharap menang besar lah. Ngelihat Arsenal menang besar, Liverpool juga menang besar gitu ya. Dan sekarang United sama Liverpool cuma terpaut 1 poin, walaupun si Liverpool punya 1 game in gitu. Jadi ya nanti malam mungkin dia akan mainin Maguire menurut gue ya. Maguire, Lindelof, kiri dia akan mainin si Shaw, kanan Dalot kembali jadi opsi, kemudian tengah Casemiro, Eriksen, Rashford, Martial, Bruno dan Anthony. Itu sih menurut gue Peter malam. Tapi gue nothing against Harry Maguire ya, dan selama Inggris juga he perform kok. Cuman maksudnya kemarin dengan Erik ten Hag memilih Casemiro sebagai back tengah, itu udah statement banget sih menurut gue. Bahwa lu bisa jadi pilihan keempat. Iya, I don't trust you. Bahkan gue lebih trust gue turunkan defensive midfielder gue jadi center back daripada. Ya, padahal sama-sama baru balik dari Piala Dunia ya. Iya, sama-sama baru balik dari Piala. Dan kalau dibilang, kalau kita mau kasih argumen membela Maguire bilang, wah, tapi kan Casemiro udah pulang duluan bang. Lah, Rashford dimainin sama dia. Dimainin gitu. Kan gitu. Iya. Dan it's a bad thing, it's a good thing. It's a bad thing dalam arti Harry Maguire betul-betul harus menunjukkan performa yang terbaik lu di MU, bukan cuma di Inggris. Bahwa you have to show Erik ten Hag, you can trust on me. Karena kalau misalnya, karena di Inggris juga kan, gue yakin ETH juga nonton pemain-pemainnya main. Dan lu bikin kesalahan yang sama again and again, bahkan di Inggris. Yang waktu kita lawan siapa itu yang dia ketinggalan bola Maroko. Iran. It's Iran for fuck's sake kan gitu. It's Iran dan lu aja masih bisa
bikin Ya, kesalahan tapi blunder. overall mainnya dia nggak jelek-jelek banget sih selama Piala nggak jelek. kemarin. Selama itu tadi yang gue bilang, di Inggris dia bermain, he perform. Cuman masalahnya it's not good enough mungkin bagi seorang Erik ten Hag, makanya dia memilih ya udah Casemiro. Dan gue yakin lawan Nottingham Forest, gue nggak yakin dia dikasih kesempatan itu, Bang. Gue yakinnya malah dibalikin lagi Casemiro. Agak riskan sih menurut gue ya. Menurut gue sih, gitu. He was good yesterday. Bahkan dia clear the ball. Salah satu yang chance-nya Burnley kemarin itu dia yang last man untuk clearing the ball. Iya. Tapi menurut gue sih ya nggak tahu ya. Gue sih balikin Casemiro ke tengah lah gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Ten Hag lebih paham sih kayaknya. Kalaupun akhirnya dia memainkan si McTominay, Eriksen, Bruno 3, kemudian Rashford, Garnacho sama Martial, I don't mind gitu. I don't mind. Okay, dan sebenarnya kalau lo misalnya mau lihatnya secara logika aja, central midfielder kita itu kan begibun nih. Sementara defensive banyak banget sih. Ya nggak, maksudnya kan ada Fred yang bisa jadi opsi lu, ada McTominay, ada Eriksen. Sementara di central defender lu itu lagi terbatas ini saat ini. Varane belum balik, Licha belum balik. Jadi it makes sense kalau misalnya gue turunin lagi Casemiro sebagai center back-nya gue kan. Oke. Mungkin itu sih. Semoga bisa dapat 3 poin dan gue sih berharap menang besar lah. Karena harus ya selisih gol lu sekarang sama gitu ya, 0 gitu ya, harusnya lu bikin lebih lah gitu menurut gua. Gitu. And lu lagi baru yang pada balik dari Piala Dunia juga lagi masih pede-pede banget semuanya kan. You had a good World Cup season. Jadi ya betul. It's all in a good favor for you. Ditambah lagi Nottingham Forest juga yang sedang jatuh-jatuhnya. Betul. It should work in your favor. Betul itu sih menurut gua. So gak usah pusing masalah Gakpo gitu ya, santai aja. Masih banyak opsi. Masih banyak opsi gitu loh. Itu aja sih kalau menurut gua. Gitu. Oke. It has been a beautiful year 2022. So far it's been up and down. Up and down, but it's mostly beautiful season year. Baik itu dari sisi MU maupun dari reality, it was the almost the end of the pandemic 2022 bisa kita katakan. Jadi I hope 2023 will be much better. I hope you guys have a great weekend menunggu 2023. Gua, buat Pak Prot dan Mimpor dan semua di Porosalang mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Have a good holiday season everybody. Bye. Bye.